Dan untuk mengetahui update terkini terkait dengan kasus bocah SD yang telah dianiaya tetangganya hingga tewas, kami langsung tergabung dengan Kanit Pidana Umum Polres Pasuruan, Jawa Timur, Ibda Dava Safa Pradana. Selamat sore, Mas Dava. Selamat sore. Baik, kami minta update dari kepolisian, Pak. Untuk penyelidikan kasus ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi untuk update dari kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi di Kecamatan Wonorejo, untuk pelaku sendiri sudah kita amankan di Polres. Lalu untuk pelaku ini sedang kita dalami untuk motif pembunuhannya, karena selama kita interogasi memang dari keterangan pelaku ini masih melantur atau tidak sesuai dengan topik yang sedang kita bicarakan. Memang untuk pelaku ini juga dari riwayatnya mengalami penyakit gangguan neurologis atau saraf, sehingga kita perlu lakukan pendalaman dan juga koordinasi untuk menentukan apakah ada gangguan kejiwaan juga dari pelaku. Oke, hasil untuk tes gangguan jiwa masih belum bisa diketahui pasti begitu ya penyakit yang dialami. Betul, untuk hasil tes gangguan jiwa masih belum keluar, namun akan kita selalu update dan juga kita informasikan apabila nantinya sudah ada hasil dari pemeriksaan gangguan kejiwaan dari pelaku tersebut. Informasi yang kepolisian himpun dari kepala desa seperti apa, Mas Dava? Soal background dari pelaku ini. Baik, jadi untuk pelaku ini sendiri memang warga asli dari Wonorejo, di mana untuk pelaku ini sendiri memang track recordnya yang kita dapatkan dari warga sekitar itu memang warga menyampaikan bahwa pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan. Namun untuk hal tersebut perlu kita tetap dalami dan juga kita upayakan memiliki legal standingnya apakah benar-benar ini ada indikasi gangguan kejiwaan dari pelaku. Lalu untuk informasi dari warga sekitar juga, dari pelaku dan keluarganya memang cukup tidak disukai oleh warga sekitar. Begitu. Tidak disukai oleh warga sekitar karena informasi dari kepala desa menyebutkan pelaku ini minta kerjaan ke kepala desa karena motif ekonomi yang dialami sehingga depresi. Ini benar informasinya? Ya, baik. Untuk informasi tersebut benar bahwa pelaku ini sendiri menganggur, tidak memiliki pekerjaan, dan beberapa hari sebelumnya itu sempat berkunjung ke rumah kepala desa untuk meminta pekerjaan kepada kepala desa. Oke. Dan informasi yang beredar juga pisah ranjang dengan sang istri. Ya, baik. Jadi saya konfirmasi bahwa yang pertama pelaku ini menganggur dan memang sudah beberapa bulan ini sudah pisah ranjang dari istrinya. Jadi mungkin dua faktor tersebut juga harus kita dalami apakah ini merupakan faktor yang dapat menimbulkan amarah atau menimbulkan motif untuk melakukan penganiayaan tersebut. Situasi apakah sudah kondusif, Mas Dava, karena sempat ada perusakan terhadap rumah dari pelaku dan juga sepeda motor informasinya? Baik, untuk pengerusakan tersebut benar terjadi. Untuk kami dari pihak Polres dan juga Polsek sudah mendatangi TKP dan memasang polis lain di sekitaran TKP. Hal ini kami lakukan untuk mereduksi dan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi upaya-upaya pengerusakan lanjutan dari warga sekitar. Oke, kalau hubungan antara keluarga korban dengan pelaku, apakah baik-baik saja sejauh ini, Mas Dava? Untuk hubungan dari keluarga korban dan pelaku setelah adanya kejadian ini pastinya keruh, tapi kita pastikan dari kami dari pihak kepolisian akan selalu melakukan pengamanan dan juga upaya preventif sehingga kedepannya tidak terjadi upaya-upaya tindak pidana lainnya dan mengurangi kekacauan begitu. Baik, kemudian apa yang diharapkan oleh keluarga korban terhadap peristiwa ini?
harapan dari keluarga korban terkait peristiwa ini pastinya dari pelaku sendiri akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang sudah diterapkan, dan pelaku akan menjalani hukuman pidana tersebut setelah kita melakukan penyidikan lebih lanjut. Oke. Terakhir, bagaimana Pak kemudian pengamanan kepada rumah dari keluarga korban rawan terhadap ancaman? Baik, untuk dari rumah keluarga korban tersebut, untuk yang menghuni di sana sudah diungsikan ke rumah keluarga korban lainnya. Hal ini sebagai upaya kita agar tidak terjadinya pengerusakan lanjutan. Dan juga di sekitaran TKP pengerusakan ini sudah kita tugaskan anggota-anggota Polres dan Polsek untuk melakukan pengamanan di daerah sekitar dan juga memasang polis lain sehingga tiap-tiap orang tidak bisa masuk ke wilayah TKP tersebut. Baik, kita tunggu perkembangan terbaru di kasus ini dan juga keadilan yang setinggi-tingginya terhadap keluarga korban. Kita ucapkan belasungkawa atas peristiwa ini. Terima kasih untuk update-nya dari kepolisian, Bapak Ibda Dava Kanitpidum, Polres Pasuruan. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.